Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau tanya, saya pedagang makanan kecil keliling dan ada salah satu pelanggan saya yang kondisinya buta. Kadang ketika membeli tidak selalu ada orang lain. Meskipun saya tidak pernah menzalimi dia, bahkan seringnya saya tambahi dan kalau uangnya kurang saya diam dan ikhlaskan. Apakah jual beli kami sah dan bagaimana solusinya? Barakallahu fiikum. Kalau engkau justru yang dirugikan, kemudian kau ikhlaskan, maka bukan hanya sah dan kau mendapatkan pahala, karena yang kekurangannya merupakan sedekah kamu kepadanya. Tetapi alangkah baiknya kalau orang itu diajari, Pak, ini uangnya sekian ya, kamu dapat sekian, ini kembaliannya pegang. Nah, ini kembalian ini sekian. Jadi dia megang itu, ingat dari ucapan kamu bahwa uang yang dipegangnya adalah sekian. Itu kamu memberikan barangnya, membantu urusannya, dan juga plus ada tambahan, engkau mengajari dia sehingga dia tidak ditipu orang lain. Khawatirnya dia ditipu orang lain karena kebiasaan bermuamalah denganmu. Kalau kurang pun nggak apa-apa, Pak. Ini uangnya kurang tapi nggak apa-apa ya. Ini saya hadiahkan buat Papa. Selesai. Mudah-mudahan engkau akan mendapatkan lebih banyak pahalanya karena engkau memberikan sedekah sekaligus memberikan pelajaran kepadanya bahwa ini uang sekian, ini uang sekian, ini uang. Dia kan ketika dibilang ini uang sekian, dia akan raba ukurannya, dia akan raba juga sisi lainnya. Lama-lama dia akan tahu kalau ini uang sekian. Wallahu taala a'lam bissawab. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Penglihatannya berfungsi, telinganya berfungsi, semuanya berfungsi. Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Demikian pula hati. Kalau pada jasad dengan kehidupan semuanya berfungsi, demikian pula pada hati. Ketika hati memiliki kehidupan, maka pandangannya tajam, bisa melihat, bisa perhatikan, bisa menghitung, bisa menilai. Ini hati yang diberi kehidupan. Wa mahabbatuhu lil hasan wa bughduhu lil qabih, akan muncul kecintaan pada yang baik-baik, kebencian pada yang jelek-jelek akan muncul pada hati kalau hati memiliki kehidupan. Hati yang memiliki kehidupan akan senang kepada yang baik-baik dan akan benci kepada yang jelek-jelek. Sama seperti jasad. Ketika jasad itu hidup, suka pada segala macam yang diperlukan oleh tubuhnya, suka kepada yang baik-baik, tapi baik dalam artian jasmani, baik dalam artian cocok untuk tubuhnya. Kalau ini akan dilihat oleh jasadnya bahwa ini bermanfaat untuk dirinya, memberikan gizi, maka dia akan makan. Tapi kalau melihat sesuatu yang membahayakan, membakar tangannya, membakar mulutnya karena panasnya, dia nggak akan makan, bahkan menyentuh pun tidak. Kenapa? Hidup.
Kenapa demikian jasad? Karena hidup. Tetapi ketika jasad itu mati, dia tidak akan mau menghindari apa yang membakar dirinya, dan tidak pula mau berupaya mengambil apa yang bermanfaat bagi dirinya. Ya toh? Kamu beri makanan mewah di hadapan jenazah, bisa makan apapun, diam saja. Kamu gak suka, diam. Demikian pula didekatkan perkara yang berbahaya, juga dia diam. Tidak menghindar, tidak lari. Kenapa? Mayit dia, dalam keadaan mati dia. Demikian pula hati. Perbedaannya, gizinya hati berbeda dengan gizinya badan. Bahaya pada hati berbeda pula dengan bahaya pada badan. Kalau bahaya pada hati adalah segala macam kekufuran, kesyirikan, kesesatan, itu yang akan berbahaya pada hati. Yang merupakan gizi bagi hati adalah segala macam ilmu din dari Quran dan Sunnah, bimbingan-bimbingan dari Allah dan Rasulnya SAW, dengan ucapan para ulama. Itu yang membuat gizi buat hati. Sehingga hati yang mati, dia dalam keadaan tidak bisa membenci apa yang jelek dan tidak bisa mencintai apa yang baik. Fakullama qawiyat hayatuhu qawiyat fihi hadhihi sifat. Maka selama hati itu semakin kuat, kehidupannya semakin kuat, maka niscaya sifat-sifat tadi pun semakin kuat. Kecintaan pada kebaikannya semakin kuat, kebenciannya pada kejelekan semakin kuat. Wa idza da'ufat hayatuhu da'ufat fihi hadhihi sifat. Tetapi sebaliknya, kalau lemah kehidupannya, maka akan lemah pula sifat-sifat tadi. Cara pandangnya lemah, pendengarannya lemah. Ini pendengaran hati, pandangan hati. Keberaniannya lemah, kebenciannya pada kemunkaran lemah, kecintaannya pada kebaikan juga lemah, dan seterusnya. Wa haya'uhu minal qaba'ih wa bihasbi hayatihi fi nafsihi. Demikian pula rasa malu. Rasa malu kalau dia berbuat kejelekan-kejelekan, rasa malu kalau dia berbuat sesuatu yang haram. Itu pun ketika kehidupan hatinya semakin kuat, maka rasa malu tadi semakin kuat. Kalau kehidupan hatinya semakin lemah, maka rasa malunya pun semakin lemah. Demikian pula kalau hati itu sakit parah, semakin lemah, maka rasa malu itu berkurang sampai hilang. Sehingga orang yang tidak punya rasa malu lagi, dia akan bermaksiat di tengah jalan, dia akan bermaksiat di depan umum, tidak peduli pada siapapun. Berarti sudah mati hatinya, sudah tidak memiliki rasa malu lagi. Fal qalbu sahih al hayy idza 'uridat alaihi al qaba'ih nazara minha bi tab'ihi wa abghadaha. Maka yang namanya hati yang sahih al-hayy, hati yang sehat dan hidup, jika ditampakkan padanya qaba'ih nafara minha, kalau didekatkan kepadanya kejelekan-kejelekan, dia lari, jijik, benci, wa abghadaha, dan dia dalam keadaan membencinya, tidak suka kepadanya, walam yaltafit ilaiha, dan tidak mau menengok kepadanya. Bi khilafil qalbil mayyit, berbeda dengan hati yang telah mati atau hati yang sakit parah. Fa innahu la yufarriq bainal hasani wal qabih, maka hati yang mati tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Sehingga bagaimana akan lari dari kejelekan? Dia enggak kenal itu kejelekan. Bagaimana dia akan mendekati kebaikan atau mencintai kebaikan? Dia tidak tahu kalau itu kebaikan. Ini masalahnya. Berarti hati tadi mayit, hati yang mati. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihil ma'ruf wa yunkiru bihil munkar. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh akan binasa orang yang hatinya atau yang memiliki hati tidak bisa mengenali yang baik dan tidak bisa mengingkari yang munkar. Maka yang demikian adalah hati yang mati, hati yang mati. Nah, tidak bisa membedakan antara kehidupan dengan kematian. Dikatakan wa kadzalikal qalbul marid bisyahwah. Demikian pula sebuah hati yang sakit karena syahwat. Fa innahu li dha'fihi yamilu ila ma ya'rudu lahu min dhalik
Maka hati yang sakit dengan syahwat, dia akan cenderung kepada segala apa yang dihadapkan kepadanya, yang ditawarkan kepadanya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Bihasbi quwwatil marad wa dha'fih, sesuai dengan kekuatan penyakitnya atau kelemahan penyakitnya, sesuai dengan seberapa parahnya penyakit itu. Semakin parah, semakin mudah menerima. Ditawarkan apapun kemaksiatan-kemaksiatan, dia akan terima, karena hatinya telah sakit, apalagi mati. Tetapi sebaliknya, kalau hati dalam keadaan hidup, dalam keadaan dia mengerti, bisa melihat, bisa mendengar, maka dia dalam keadaan bisa menilai kalau ini adalah kemaksiatan yang akan berbahaya bagi dirinya dan bagi hatinya, maka dia akan menghindari, akan menjauh. Ini perbedaannya antara penyakit atau antara hati yang sakit dan hati yang hidup. Wa kadzalik idza qawiya nuruhu, sekarang cahaya. Wa kadzalika idza qawiya nuruhu, demikian pula kalau seseorang hatinya telah bercahaya dan kuat cahayanya. Wa israquh, kuat bersinar, terang benderang. Niscaya akan inkashafa lahu suwarul ma'lumat, niscaya akan tergambar dengan jelas bentuk-bentuk yang ada di hadapannya. Ini qabih, ini hasan, ini baik, ini jelek, akan terlihat dengan gamblang, istaban, tampak dengan bayin. Wa haqiqaha ala ma hiya alaih, dan juga hakikat-hakikatnya, haqaiqaha ala ma hiya alaih, hakikat-hakikatnya pun akan tampak sesuai dengan apa adanya. Sama juga persis perbandingannya seperti jasad. Pandangan pada jasmani, yaitu pandangan mata ini, mata yang normal bisa melihat. Kalau orang itu hidup bisa melihat, orang mati tidak bisa melihat. Tetapi orang hidup, walaupun matanya bisa melihat, tapi kalau keadaannya gelap, apa yang bisa dilakukan? Dia hidup, punya pandangan mata, bisa mendengar, tetapi keadaannya gelap, maka dia walaupun bisa melihat, kabur pandangannya, nggak jelas pandangannya. Itu di hadapannya seperti ini, kayaknya seperti manusia atau bukan, nggak jelas. Demikian pula dia melihat ke bawah, apakah itu betul-betul jalan yang dia harus pijak atau belumbang yang akan menjerumuskan dia ke dalam kecelakaan, juga nggak jelas, kabur. Sehingga kehidupan saja belum cukup. Kehidupan saja belum cukup, harus diiringi nur, harus diiringi cahaya. Demikian pula pada hati, kalau pada badan kehidupan saja dan mata dalam keadaan berfungsi belum cukup, harus ada cahaya supaya dia bisa melihat dengan jelas. Demikian pula kehidupan hati, Allah hidupkan seseorang hatinya, Masya Allah, diberi hidayah ke dalam Islam, itu adalah al-hayah. Allah kasih hidayah, ini sama seperti yang Allah katakan tadi, awaman kana mayyitan fa ahyainahu, tidakkah sama orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan, kata Allah. yakni orang yang tadinya kafir, Allah beri hidayah menjadi muslim, dihidupkan. Tetapi ditambah oleh Allah dengan kalimat wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan baginya cahaya. Sehingga tidak cukup hanya dengan masuk Islam, tetapi harus berilmu. Itu cahayanya. Jangan orang baru masuk Islam diseret ke sana kemari untuk cerita. Coba engkau ceritakan pengalaman masuk Islam. Oh, saya begini, saya begini, saya begini. Dipanggil ke sana, dipanggil kemari, suruh bicara di masjid, suruh bicara di kantor, suruh bicara di sekolah-sekolah. Ini ada pendeta yang masuk Islam, akan berbicara di hadapan kalian. Loh, harusnya ketika dia masuk Islam segera mengambil nur yang telah Allah turunkan kepada nabinya, yang telah Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya, yang telah disampaikan kepada para tabi'in dan tabi'it tabi'in, yang telah disampaikan oleh para ulama ahlul ilmi kepada manusia. Terima, ambil ilmu itu. Jangan masuk Islam cukup labelnya diganti, KTP-nya diganti, selesai. Perlu nur sebagai cahaya. Dia sekarang sudah muslim, Masya Allah, saya akan berbuat baik dan saya akan meninggalkan kejelekan, Masya Allah. Itu kehidupan. Itu tanda kalau orang itu hayyun dan hatinya hidup, dia ingin berbuat baik dan tidak ingin berbuat jelek. Masya Allah, hatinya sudah hidup,
tetapi ternyata dia tidak punya nur dan tidak mau mencari nur, nggak mau mempelajari cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, nggak mau mencari ilmu, sehingga dia mengira itu baik dia kerjakan padahal jelek. Dia kira itu jelek dia hindari padahal itu baik. Ini akibatnya kalau haya tanpa nur. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, dua perkara ini tidak bisa terpisahkan. Al-hayatu wan nur. Kehidupan dan cahaya. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, idza qawiya nuruhu wa israquhu in kashafat lahu suwarul ma'lumat. Kalau semakin kuat cahayanya, semakin terang benderang cahayanya, maka akan tersingkap jelas apa yang ada di hadapannya. Wa haqa'iqaha, juga akan jelas semua hakikat-hakikat sesuai dengan apa adanya. Fastabana husnul hasan binurihi, maka akan tampak jelas yang baik adalah baik. Wa atharahu bihayatih. Perhatikan kalimat Ibnu Qayyim rahimahullah. Fastabana hasanul hasan binurihi wa atharahu bihayatih, maka akan jelas yang baik itu baik dengan cahayanya dan akan mengambil kebaikan itu dengan kehidupannya. Adanya kehidupan, adanya keinginan. Keinginan yang baik-baik. Maka kalau kehidupan hati akan mencari yang baik-baik dalam artian kebaikan menurut Allah dan Rasulnya. Itu yang dikatakan hasan bagi hati. Sebagaimana kebaikan masalah dunia, masalah jasad, semua manusia mengerti. Manusia sekafir apapun akan mencari kebaikan untuk badannya, mencari makanan yang baik-baik, yang sehat, mencari makanan-makanan yang akan menumbuhkan gizinya, akan menumbuhkan kekuatannya dan seterusnya, menghindari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Ini makanan-makanan yang jelek, gizi yang jelek yang akan merusak dirinya, yang akan membawa penyakit, itu sudah semuanya ngerti. Kecuali orang-orang yang keluar dari fitrahnya, merusak dirinya dengan berbagai macam narkoba. Tetapi masalah hati, sebagian besar manusia justru tidak mengerti apa yang baik buat dirinya, apa yang baik buat hatinya, sehingga dikatakan dengan cahaya yang baik akan jelas kebaikannya, yang jelek akan terlihat jelas kejelekannya, dan kemudian dengan kehidupannya atharahu, akan memilih kebaikan tadi dengan kehidupannya dan menghindari yang jelek dengan kehidupannya. Wa dzakara subhanahu wa ta'ala hadaini al-aslaini fi mawadhi' min kitabih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dua prinsip ini atau dua dasar ini di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Tadi sudah kita sebutkan satu ayat. Disebutkan dalam ayat lain dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami berikan, kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina, ruh dari sisi kami atau dari urusan kami, kata Allah. Apa itu ruh? Ruh adalah yang menjadikan sesuatu jadi hidup. Berarti ini kehidupan. Ruh adalah yang menyebabkan setiap jasad jadi hidup, adalah ruh. Allah katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, demikian kami berikan ruh kepadamu. Kemudian Allah katakan, ma kunta tadri mal kitabu walal iman, tadinya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha, tetapi kami jadikan untuknya cahaya. Tetapi kami jadikan baginya cahaya yang kami bimbing dengan cahaya itu, kata Allah. Kami bimbing dengan cahaya itu man nasha'u min ibadina. Kami bimbing dengan cahaya itu siapapun para hamba-hamba yang kami kehendaki. Perhatikan, selalu disebut dua, kehidupan dan cahaya. Kehidupannya di sini dengan istilah ruh. Kami berikan ruh sehingga menjadi hidup. Setelah itu, dan kami berikan baginya nur. Untuk apa nur? Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami akan bimbing hamba-hamba kami yang kami kehendaki bihi, dengannya. Dengan apa? Dengan nur. Dibimbing dengan ilmu. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau wahai Rasul sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Di sini makna memberikan petunjuk adalah membimbing ke jalan yang lurus. Yani engkau wahai Rasul benar-benar mengajak kepada jalan yang lurus, benar-benar membimbing ke jalan yang lurus.
yakni hidayatul irsyad, bukan hidayatul taufiq. Adapun hidayatul taufiq itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul taufiq artinya menentukan siapa yang dapat hidayah dan siapa yang tidak. Adapun penentuan siapa yang mendapat hidayah, siapa yang tidak, itu adalah milik Allah satu-satunya. Bukan milik siapapun, bahkan bukan milik Rasul sekalipun. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Rasul enggak bisa menentukan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai dia, enggak bisa. Tapi Allah yahdi man yasha, tetapi Allah yang berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Maka ayat ini dengan ayat yang tadi tidak bertentangan. Ayat yang tadi berbicara tentang hidayatul irsyad, sedangkan ayat yang terakhir kita baca adalah hidayatul taufiq. Adapun hidayatul irsyad, bimbingan hidayah, Allah katakan innaka dalam ayat ini, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Rasul, sungguh mengajak kepada jalan yang lurus. Mengajak kepada jalan yang lurus, tapi ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang mau, ada yang tidak, begitu. Adapun masalah menentukan, kata Allah, engkau tidak bisa menentukan orang yang kau cintai dapat hidayah. Yang jadi masalah dalam ayat ini adalah bahwa Allah sebutkan dua perkara, ruh dan nur. Fajama'a bainar ruhil ladzi yahsulu bihil hayah. Dikumpulkan pada ayat ini dua perkara, yaitu ruh yang dengan ruh itu sesuatu akan jadi hidup, wan nur dan cahaya alladzi yahsulu bihil idha'ah wal isyraq, yang akan memberikan cahaya, yang memberikan sinar terang, yang akan membuat jelas mana hak mana batil, mana yang baik mana yang jelek. Wa akhbara anna kitabahu alladhi anzala ala rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mutadamminun li amrayn. Dan juga dikhabarkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah turunkan pula bahwa kitab ini pun mengandung dua perkara tadi, mengandung kehidupan hati dan mengandung cahaya hati. Fahuwa ruhun tahya bihil qulub. Maka kitab ini, Al-Quran ini adalah suatu ruh yang akan menghidupkan hati-hati. Dan Al-Quran ini dikatakan nur yang tastadhi'u wa tusyriq, yang tusyriqu bihi, yang akan memberikan cahaya, memberikan sinar yang terang. Awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumat. Maka kata Allah, apakah sama orang yang kami berikan kehidupan, yang tadinya mati kami hidupkan, kemudian kami berikan nur, apakah sama dengan orang-orang yang dalam kegelapan? Fi dhulumat, na'udzubillah, dhulumat ba'duha fawqa ba'd, dalam kegelapan yang sangat gelap gulita, yang Allah katakan dhulumat ba'duha fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan. Idza akhraja yadahu lam yakad yarahu, kalau dia mengeluarkan tangannya atau menjulurkan tangannya, hampir-hampir enggak bisa melihat tangannya sendiri. Digambarkan seperti lautan yang paling dalam, itu sudah gelap. Laut yang paling dalam, siang hari gelap. Dikatakan fi bahrin lujjiyin, di lautan yang paling dasar, yang paling dalam, di waktu malam, ditambah lagi dengan awan yang gelap. Malam masih mungkin ada bintang, ada bulan, tetapi ini sudah di dalam lautan yang gelap, yang paling dalam, yang siang hari pun gelap. Ini malam hari, sudah malam hari, berawan, gelap lagi. Dhulumat ba'duha fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan. Ini gambaran orang-orang kafir, gambaran mereka-mereka yang tidak mendapatkan ruhul Islam, tidak mendapatkan ruhul hidayah, tidak mendapatkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dalam keadaan di dalam kegelapan, tidak mendapatkan nur, tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ay awaman kana kafiran mayyit, ayat ini berkata dengan makna man kana kafiran mayyit, siapa-siapa yang kafir, yang mayyital qalb, kafir mati hatinya, maghmuran fi dhulmatil jahli, yang tenggelam di dalam kegelapan kebodohan. Fahadainahu lirusdih, kemudian kami berikan petunjuk kepadanya
bimbingan kepadanya, wa waffaqnahu lil iman, kemudian kami berikan taufik agar dia mendapatkan keimanan. Ini kalimat fa'ahyainahu ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim, makna fa'ahyainahu, orang yang tadinya mati kami hidupkan, kata Allah. Artinya orang yang kafir mayyit Allah hidupkan. Dengan apa? Dengan hidayah, diberi taufik untuk mendapatkan keimanan. Wa ja'alna qalbahu hayyan ba'da mautihi, dijadikan hatinya hidup yang tadinya mati. Musyriqan mustaniran ba'da dhulmatihi, dalam keadaan dijadikan hatinya bercahaya terang dalam keadaan tadinya gelap. Faja'ala al-kafir linsirafihi an ta'atihi wa jahlihi bima'rifatihi wa tauhidihi wa syara'i dinihi wa tarkil akhdhi binasibihi min ridha wal amal bima yuaddihi ila najatihi wa sa'adatihi bimanzilatil mayyit. Maka kata Ibnu Qayyim, Allah menggambarkan orang kafir karena berpalingnya mereka dari ketaatan, karena mereka dalam keadaan jahil, bodoh, tidak mengerti tauhid, tidak mengerti syariat agama, meninggalkan sesuatu yang mesti bagi dia. Ini meninggalkan sesuatu yang seharusnya dia ambil, yaitu dakwah tauhid, dakwah syariah Islamiyah. Yang mestinya dia ambil adalah sesuatu yang akan menjadikan Allah ridho kepadanya, yang mestinya dia mengamalkan dengan apa-apa yang membawa kepada keridhaan Allah dan keselamatan dan kebahagiaannya semestinya. Ternyata tidak. Ternyata enggak mereka upayakan, enggak mereka ambil. Berarti kata Allah, bimanzilatil mayyit, kedudukannya seperti mayit, seperti bangkai. Betapa hinanya digambarkan seperti bangkai. Amwatun ghairu ahya, mereka bangkai-bangkai berjalan di muka bumi. Itu orang-orang kafir. Amwatun ghairu ahya, mereka mati tidak hidup. Dan mereka dalam keadaan seperti orang-orang yang di dalam kubur, orang-orang yang sudah dikubur, sudah mati dikubur lagi. Sehingga Allah katakan kepada nabinya, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Wahai Nabi, engkau enggak akan bisa membuat orang mati di kubur tadi mendengar, enggak akan bisa. Padahal ayat ini berbicara tentang Rasulullah yang mendakwahi orang kafir dan orang kafir enggak mau menerima. Maka Allah hibur Rasulnya, sudahlah ya, kamu nggak akan bisa membuat orang mati mendengar. Engkau nggak akan bisa mendengar, membuat mereka yang dikubur, yang sudah dikubur mendengar. Nggak akan bisa. Sudah. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang kafir digambarkan dalam Al-Quran sebagai amwat, sebagai mayit, dan digambarkan sebagai manfil kubur, orang-orang yang sudah dikubur. Dari sisi mana kesamaannya? Bukankah kalau menyerupakan sesuatu dengan sesuatu mesti ada wajhus syabah, ada titik persamaannya? Apa titik persamaannya? Orang kafir dengan mayit, kalau kita lihat mayit, bangkai, tidak akan berupaya untuk mengambil sesuatu yang baik bagi dirinya. Itu mayit. Demikian pula orang kafir tidak berupaya untuk mengambil yang baik buat dirinya. Adapun mayit yang harusnya katanya kalau hidup saja dia akan makan dan minum, akan berupaya untuk mencari kehidupan, tetapi si mayit, dasar mayit, enggak berupaya apapun. Tidak berusaha untuk makan, tidak berusaha untuk minum, enggak berusaha untuk menghindari bahaya, enggak berupaya untuk menghindari api. Ternyata orang kafir pun sama, mereka dalam keadaan tidak berupaya untuk mengisi iman dalam hatinya, mengisi ilmu dalam hatinya, enggak berupaya untuk menerima la ilaha illallah, enggak berupaya untuk menghindari api neraka jahannam. Berarti sama, orang kafir dengan mayit tidak berbeda. Bimanzilatil mayyit alladzi la yanfa' nafsahu binafi'atin wa la yadfa' anha min makruhin fahadainahu lil Islam. Orang yang tadinya begitu keadaannya, tidak berupaya untuk mengambil manfaat dan tidak menolak sesuatu yang berbahaya, ternyata hadainahu lil Islam, kata Allah. Kemudian kami beri petunjuk pada Islam. Ini makna fa'ahyainahu. Awaman kana mayyitan fa'ahyainahu. Apakah yang tadinya mati kemudian kami hidupkan? Ini maknanya.
Yang tadinya tidak butuh, yang tadinya merasa demikian, yang tadinya tidak mencari upaya yang baik, tidak menghindari api neraka, ternyata Allah takdirkan dia masuk Islam. Wa an'ashnahu bihi, maka kami jadikan dia hidup dengannya. Fasara ya'rif madar nafsihi, maka akhirnya setelah diberi hidayah ke dalam Islam, mulai dia merasa bahaya yang mengancam dirinya. Wa manafi'aha, dan juga melihat mana manfaat-manfaat. Wa ya'mal fi khalasiha, dan kemudian berupaya untuk mencari sesuatu yang menghindarkan dari kejelekan-kejelekan tadi, yaitu iqabihi, balasan Allah Subhanahu wa taala, sukhtillahi taala wa iqabih, yaitu kemurkaan Allah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hidup. Setelah hidup dia tahu, ternyata aku harus menghindar dari kemurkaan Allah. Aku harus menghindar dari azabullah, dari balasan Allah. Fa absara al-haq, maka dia melihat kebenaran. Ba'da ma amahu anhu, akhirnya dia bisa melihat kebenaran yang tadinya buta. Wa arafahu ba'da jahlihi bih, dan dia ngerti yang tadinya bodoh. Wattaba'ahu ba'da i'radih, dan mengikuti yang tadinya menghindari. Wa hasala lahu nur, kemudian dia dapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dhiya, sinar yang terang. Yastadhi'u bihi, yang dia dengan cahaya itu bisa memanfaatkannya. Fayamshi binurihi, maka bisa berjalan dengan cahaya itu bainan nas, bisa berjalan di tengah-tengah manusia dengan tepat, jalan yang benar, langkah yang benar, karena dia memiliki cahaya. Wahum fi sudufid dhalam, sedangkan orang-orang lain yang tidak mendapatkan hidayah, yang tidak mendapatkan petunjuk ke dalam Islam, tidak mendapatkan ruh, tetap dalam kegelapannya. Kaman masaluhu fid dhulumat, kata Allah. Apakah sama orang yang diberi petunjuk dengan hidayah ini? Apakah sama dengan mereka-mereka yang fid dhulumat, kata Allah, yang di dalam kegelapan? Tentunya berbeda. Berbeda jauh. Dan tidak ada contoh perbedaan yang sangat jauh, yang lebih jauhnya daripada siang dan malam, yaitu terang dan gelap. Dikatakan dalam pepatah atau dalam syair, laili biwajhika musyriqun wa dhalamuhu fin nasi sari, annasu fi sudufil dhalami wa nahnu fi dhaw'in nahari. Malamku dengan wajahmu ya Allah menjadi terang benderang, malamku dengan cahaya menjadi terang. Padahal dhalamuhu fin nasi sari, padahal gelapnya malam itu merata pada manusia. An-nasu fi sudufil dhalam, manusia di dalam tempurung kegelapan. Wa nahnu fi sudufin wa nahnu fi dhaw'in nahari, sedangkan kita di tengah siang hari. Ini gambaran orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, gambaran orang yang tidak dapat hidayah dengan orang yang mendapat hidayah, gambaran orang mukmin dengan orang kafir, perbedaannya seperti siang dan malam, gambarannya seperti satu terang benderang, yang satu gelap gulita. Maka Allah gambarkan apakah sama yang kami jadikan baginya cahaya dan orang-orang yang fid dhulumati laisa bi kharijin minha, dalam kegelapan dan tidak bisa keluar daripadanya. Dikatakan dalam pepatah tadi bahwa dengan ilmu dari Allah, dengan wajah Allah, kita ini berjalan dalam terang benderang walaupun malam hari. Iya toh? Walaupun malam hari kita tetap tahu ini hak, ini batil. Yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW, lailuha kanahariha, malamnya sama seperti siangnya. Taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha sawa la yazighu anha ba'di illa halik. Bahwasanya kata Rasulullah, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Apa maknanya malamnya seperti siangnya? Sama-sama terang, sama-sama terang benderang, yakni jalan hak ini, jalan Islam ini, jalan sunnah, jalan yang diajarkan oleh Rasulullah itu dalam keadaan gamblang, jelas, siang maupun malam. Apakah kalau malam kamu bingung, salatnya 4 rakaat atau 3 rakaat, tetap gampang. Baca bisa, nanya bisa. Alhamdulillah.
Jalan sunnah sangat terang benderang gamblang. Dan Quran dan sunnah nur, cahaya. Maka dengan demikian, bahwa seorang yang mendapatkan hidayah ke dalam Islam berarti dia mendapatkan kehidupan. Harus dilengkapi dengan yang kedua, yaitu cahaya ilmu, agar dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Adapun mereka yang tidak merasa butuh dengan ilmu, biasanya mereka hidup dalam kegelapan, dalam kesamaran, semuanya gak jelas. Kayaknya ini, kayaknya itu. Barangkali ini bisa, barangkali itu bisa. Masalah agama pakai barangkali. Masalah din, masalah surga dan neraka pakai percobaan. Coba kalau kita lewat sini, barangkali bisa ke surga. Atau kita lewat sini saja, barangkali lebih berhasil, lebih cepat kita mendapatkan ampunan. La haula wala quwata illa billah. Kita bicara tentang jannah wan nar yang kekal abadi. Kalau sampai salah jalannya, finnar khalidan fiha. Kalau dia benar jalannya, fil jannah khalidan fiha. Apakah yang urusannya kekal, kamu mau coba-coba, mau main-main, mau pakai kira-kira, barangkali saja bisa. La haula wala quwata illa billah. Kalau ternyata nggak bisa, dan tahunya ketika mati, ketika dia wafat dalam su'ul khatimah, dalam kesesatan yang jauh, fi dhalalin mubin, kemudian dia mengatakan, oh ternyata nggak bisa. Apakah bisa balik? Apakah bisa mundur? Oh ternyata salah kita dugaannya. Kok pakai dugaan? Kenapa pakai dugaan? Ada yang pasti dalam Quran, ada yang pasti dalam hadis yang sahih. Jangan pakai yang kira-kira, jangan pakai dugaan-dugaan, pakai ilmu, pakai nur yang Allah katakan, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kami jadikan baginya nur, cahaya, sehingga dia bisa berjalan tengah manusia dengan tepat. Langkahnya tepat, sikapnya tepat, perbuatannya pas, Masya Allah. Kalau dengan nur. Walihada yadribullahu subhanahu wa ta'ala al-mathalain al-ma'i wan nari liwahyi wa li'ibadih. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dua permisalan bagi Quran ini, yakni dengan permisalan ma'i wan nari. Ma'i permisalan air, nari permisalan api. Liwahyihi wa li'ibadihi. Permisalan itu untuk wahyunya dan juga untuk para hamba-hamba ini. Dipermisalkan dengan air dan api. Bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Ar-Ra'd subhanahu wa ta'ala, anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamalat sailu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal. Ar-Ra'd ayat 17 Allah katakan bahwa dia menurunkan dari langit air, fasalat audiyat, kemudian mengalir ke lembah-lembah, biqadariha, dengan kadar yang cukup. Biqadariha yakni dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fahtamala sailu zabadan rabiya, ketika air tadi turun dari langit mencapai bumi kemudian mengalir ke lembah-lembah, ada zabadun, ada buihnya. Fahtamala asailu zabadan rabiya, bahwa air tadi atau aliran air tadi akan mengeluarkan zabadan rabiya, akan mengeluarkan buih-buih. Wa mimma yuqidun alaihi finnar, demikian pula api-api yang mereka nyalakan. Apa manusia menyalakan api biasanya untuk apa? Untuk mengatur besi yang mereka bikin, pedang-pedang mereka, membikin baju besi mereka, membikin peralatan-peralatan mereka, semuanya dengan api. Demikian pula mereka nyalakan api untuk masak mereka, untuk ini, untuk itu dan segala macam. Di antaranya adalah untuk memisahkan antara emas dengan yang bukan emas. Mereka bakar pula dengan api. Maka dikatakan oleh Allah, wa mimma yuqiduna alaihi finnar, dan apa yang mereka bakar dengan api, yang mereka nyalakan dengan api,
ibtigha'a hilyatin aw mata'in, ketika mereka membikin perhiasan-perhiasan atau ketika mereka membikin peralatan zabadun mithluh, juga memiliki buih yang sama. Subhanallah. Air ketika Allah turunkan memiliki buih, api ketika dinyalakan memiliki buih. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil, demikian Allah permisalkan antara yang hak dengan yang batil. Demikian kata Allah SWT. Mana yang hak, mana yang batil dalam permisalan tadi? Kata Allah, fa amma zabadu fayadhhabu jufaan. Adapun buih-buihnya hilang sirna. Berarti ini yang batil, yang enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Buih-buih tadi dari api ataupun dari air tadi hilang. Yadhhabu jufaa, hilang sirna. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard, adapun yang bermanfaat bagi manusia akan terus menetap di muka bumi. Yani apa yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di muka bumi. Air tadi ya, kemana? Nunggu kalian pakai, nunggu di lembah-lembah sebagai danau-danau, nunggu di sungai-sungai, dan kalau tidak pada dua-duanya menyerap. Tunggu kalian menggali sumur, Masya Allah, menetap. Kapan mau dipakai, ambil. Masya Allah. Ini khonifidin a'azakumullah ma yanfa'un nas, apa yang bermanfaat bagi manusia. Demikian pula ketika mereka membakar berbagai macam keperluan-keperluannya yang bermanfaat tetap, tapi buihnya hilang, tak terpakai apapun. Kadzalika yadribullahu al-amthal, demikianlah Allah permisalkan dengan permisalan-permisalan. Apa kaitannya dengan pembicaraan kita yang pertama? Masalah kehidupan dan masalah cahaya. Ternyata dengan air seluruh makhluk jadi hidup. Ternyata dengan api segala sesuatu jadi terang, benderang. Maka mereka sampai mengatakan bahwasanya mujahidin bersama mereka nurun wa nar. Bersama mereka nurun wa nar. Nurun yudhi'ut tariq, nur menerangi jalannya, dan nar yang membinasakan orang-orang kafir dan mengalahkan musuh-musuhnya. Masya Allah, nurun wa nar. Api kalau dipakai pada tempatnya bermanfaat. Dan yang juga berkaitan dengan pembahasan adalah bahwa api tadi bercahaya, sehingga sejak dulu kaum muslimin memakai api untuk penerangannya. Sehingga Allah permisalkan dengan dua permisalan, air dengan api. Air yang membuat kehidupan manusia, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan dengan air segala sesuatu yang hidup atau segala sesuatu jadi hidup dengan air. Sedangkan api, inni anastu nara la'alli atikum biqabasin. Musa alaihissalam ketika melihat api mendekat dan dikatakan pada istrinya umkuthi, tunggulah di sini. Inni anastu nara, aku melihat api, la'alli atikum biqabasin, aku mendekati api untuk mengambil pelita, barangkali saja aku bisa mengambil cahaya api tadi untuk penerangan jalan. Ini api untuk cahaya. Fadaraba liwahyihil mathal bil ma'i lima yahsulu bihi minal haya. Allah permisalkan air sebagai sesuatu yang membuat kehidupan. Wa binnar, dan permisalan api lima yahsul biha minal idha'ati wal isyraq, karena dengan api ada cahaya dan sinar yang terang. Yang dipermisalkan dengan api dan air apa? Yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran. Wahyu ini kami turunkan kepada kamu, wahyu wahai Rasul. Tapi bahasa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran dengan kalimat auhayna ilaika ruhan, kami berikan kepada kamu ruh yang menghidupkan. Padahal maknanya kami wahyukan kepadamu Quran. Berarti Quran ini dipermisalkan sebagai air yang memberikan kehidupan dan memberikan ruh kepada kehidupan, dan juga dipermisalkan sebagai nur, cahaya, dan dipermisalkan pula sebagai api. Dan dipermisalkan pula bahwa nanti akan ada buih-buih, riak-riak dari mereka. Dan itu syubhat-syubhat yang akan sirna. Adapun Quran akan tetap menetap di muka bumi. Takwil-takwil batil,
penyelewengan tafsir, kedustaan para pendusta, para perawi kadzab. Kemana? Hilang sirna seperti buih. Apa yang menetap? Yang menetap adalah yang Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan al-dzikra ini dan kami akan menjaganya, kata Allah. Itu yang menetap. Tidak berubah satu huruf pun, satu kalimat pun, tidak bertambah, tidak berkurang. Mana upaya-upaya para kufar, upaya untuk mengganti, upaya untuk merubah, upaya untuk menyelewengkan harokatnya, mengganti harokatnya, mengganti kalimatnya, mana? Yadhabu jufa'a fa amma zabadu wa yadhabu jufa'a. Adapun buih akan hilang sirna. Wa amma ma yanfa'un nas fa yankuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia fa yamkuthu fil ard, akan menetap di muka bumi kalau bermanfaat. Khonifidina azakumullah, demikianlah keadaan permisalan yang Allah berikan pada Quran. Qala wa akhbara subhanahu anna al-awdiyah tasilu biqadariha fawadin kabir yasa' ma'an kathir wa wadin saghir yasa' ma'an qalila. Juga pelajaran yang diambil dari permisalan tadi adalah bahwa Allah katakan biqadariha, sekadarnya, seukurannya, yakni lembah-lembah tadi menerima sesuai dengan kadarnya. Kalau lembah itu luas, menerima air lebih banyak. Kalau kecil, menerima air lebih sedikit. Apanya luas? Wadinya. Tapi dari sisi mana? Kedalamannya atau lebarnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa? Karena air sifatnya demikian. Sifatnya selalu permukaannya rata, sehingga yang lebih dalam lebih banyak airnya. Demikian pula yang lebih luas lebih banyak airnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau kita memberikan tempat dalam hati kita lapang, luas untuk menerima Al-Quran, akan mendapat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau menyempitkan dirinya, merasa berat dan sesak untuk menerima ayat dan hadis, maka enggak akan dapat kecuali sedikit sekali. Demikian seperti lembah-lembah tadi yang dikatakan salat audiyatun biqadariha, mengalir ke lembah-lembah tadi seukurannya, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wadi saghir yas'ma'an qalilan kadzalikal qulub. Demikian pula hati-hati manusia. Musyabbaha bil audiyah, dipermisalkan seperti hati, seperti lembah-lembah. Fa qalbun kabirun yasa' ilman katsira, maka hati yang luas dan lapang menerima dengan gembira Al-Quran dan sunnah nabawiyah, menerima dengan lapang cahaya yang dikirimkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, maka yasa' ilman katsira, maka akan menerima ilmu yang banyak. Tapi qalbun saghir innama yasa' biqadarihi, adapun hati yang sempit akan menerima ya tentunya sedikit. Apa hati yang sempit? Yang setiap dikasih ayat, dikasih dalil, dikasih hujjah, selalu berat hatinya. Kok begini ya? Kok begitu ya? Selalu menolak. Hati selalu gelisah, tidak menerima dengan lapang, tidak menerima dengan sami'na wa ata'na, tidak menerima dengan kalimat amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya, ini dari sisi Rabb kami. Tidak demikian. Tidak seperti itu jawabannya. Tidak mengatakan kami dengar, kami taat kalau berupa perintah dan larangan, dan tidak mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina kalau berupa berita. Yang harusnya mengatakan kami beriman, kami percaya karena ini dari Allah. Harusnya begitu. Tapi ini enggak, hatinya betul-betul sempit. Mau masuk ayat itu susah banget. Tapi kok begini ya? Kok begitu ya? Ini Al-Quran, Allah yang berfirman. Tapi kok kayaknya enggak ya. Sepertinya kejam, sepertinya selalu menjawab dalam hatinya penentangan. Ini adalah orang-orang yang fi qulubihim zaig. Dalam hatinya dipenuhi dengan zaig, dengan penyimpangan, dengan keraguan-keraguan, sehingga sempit hatinya, satu ayat pun susah masuknya. Apalagi mau menerima banyak. Maka wajar kalau dia dapatnya 3, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun hanya satu ayat. Itu pun dalam keadaan gelisah. Apa iya. Astagfirullahaladzim. Siapa? Apa julukannya kemarin? Murtabun. Halakal murtabun. Akan binasa mereka para murtabun. Orang-orang yang memiliki keraguan dalam hatinya terhadap din, terhadap agama, terhadap Al-Quran. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah,
Wa syabbaha ma tahmiluhul qulub minasyubuhati wasyahawat. Dan digambarkan pula apa yang biasa dibawa di dalam hati dari syubuhat wasyahawat. Bisababi mukhalatatul wahyi laha, ketika wahyu itu masuk ke dalam hati muncul syubhat-syubhat, syahwat-syahwat yang menentang. Kok berat ya, kok susah ya agama ini, kok begini ya, kok begitu ya. Ini syubhat. Dan ini yang digambarkan sebagai buih-buihnya. Ketika air tadi Allah turunkan, bermanfaat bagi seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Tumbuh-tumbuhan akan segar tumbuh ketika disiram air oleh Allah SWT. Mengalir air yang bermanfaat tadi ke lembah-lembah, tapi di sana juga berkumpul buih-buih. Apa yang bermanfaat? Airnya atau buihnya? Airnya. Amma zabadu fayadhabu jufaa. Adapun buihnya akan hilang sirna. Demikian pula wahyu Allah turunkan, bermanfaat buat seluruh manusia dan jin, buat thaqalain. Tetapi ketika masuk ke lembah-lembah, ke hati-hati manusia, bercampur dengan apa yang ada dalam hati manusia, maka dia dalam keadaan memunculkan buih-buih. Apa bentuk buih-buihnya? Bentuk buih-buihnya syubuhat, wasyahawat, penentangan-penentangan dalam hati yang biasa terbersit di benak. Kenapa kok begini ya Al-Quran? Kenapa kok berat ya? Kenapa kok susah ya? Kenapa kok begini? Kenapa ya begitu ya? Khonifidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, syubuhat-syubuhat tadi karena penyebab mukhalatatul wahyi laha, ketika wahyu masuk ke dalam hati-hati manusia, wa imazatihi lima fiha, dan ketika bercampurnya wahyu dengan hati, muncul penolakan-penolakan hati demikian. Bima yahtamilu sayl minaz zabat, ini sama mirip seperti banjir tadi membawa buih. Wa syabbaha butlan tilka syubuhat, dan digambarkan pula batilnya syubhat tadi. Batil dalam artian tidak ada nilainya. Batilnya buih tadi dengan batilnya syubhat tadi. Buih tadi tidak ada nilai apapun, demikian pula syubhat tadi enggak ada nilai apapun. Buih tidak akan hilang sirna, demikian pula syubhat itu. Kalau terus kita baca Quran akan hilang sirna. Dengan apa hilang sirna syubhat-syubhat tadi? Bistiqraril ilmin nafi', dengan mantapnya ilmu yang bermanfaat. Semakin dalam ilmunya, maka syubhat semakin hilang. Buih semakin lenyap. Bidhahabi dzalika az-zabat wa ilqa'il wadi laha wa innama yastaqirru fihi al-ma', maka yang akan mapan, yang akan menetap di lembah-lembah tadi adalah airnya. Demikian pula yang akan menetap dalam hati-hati manusia adalah wahyu dari Allah, ayat-ayat dari Allah. Adapun buih akan hilang sirna. Wa kadzalika fil mathal alladhi ba'dahu, demikian pula permisalan yang setelahnya. Yadhhabul khubuth alladhi fi dhalikal jauhar wa yastaqir. Demikian pula permisalan-permisalan setelahnya, yaitu hilangnya kejelekan-kejelekan dari inti jauhar yang sangat berharga. Yastaqirru safwuhu. Apa itu? Yang kedua, yaitu ketika emas dibakar, dinyalakan api padanya, akan terpisah emas sendiri dan kotorannya sendiri bersama buih-buihnya yang selain emas. Berarti yastaqirru safwuhu, yang akan mapan menetap adalah yang intinya, sedangkan sisanya sirna. Wa amma darbu hadzal mithalan lil ibad fakama qala fi surat al-Baqarah, adapun dua permisalan tadi, api dan air tadi, untuk para hamba seperti dalam ayat lainnya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dikatakan mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, dan permisalan mereka, kata Allah, seperti permisalan orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu, ketika sudah bercahaya semua apa yang ada di sekitarnya, dhahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan
tanpa bisa mereka melihat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka bisu, buta, tuli dan buta, tuli dan bisu. Wahum la yarji'un, dan mereka tidak akan bisa kembali. Fahadzal mathalun nari, ini permisalan api untuk para hamba. yakni hamba-hamba yang dalam keadaan tidak mendapatkan cahaya adalah seperti hamba-hamba yang menyalakan api kemudian padam apinya. Bingung dia dalam keadaan tidak bisa melihat apapun. Demikian pula permisalan airnya. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzal maut wallahu muhitun bil kafirin. Kata Allah, atau seperti permisalan tuangan air dari langit. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Ketika Allah tuangkan air dari langit diiringi dengan beberapa perkara. Apa diantaranya? Dhulumat, gelap. Ketika hujan akan turun, mulai awan gelap datang. Awan gelap datang, kemudian mulai petir bersaut-sautan. Wa ra'dun wa barq, dan juga kilatan-kilatan cahaya muncul beriringan dengan hujan tadi. Aw kasayyibin minas samai, demikian pula kata Allah permisalan dengan air yang Allah tuangkan dari langit. Ketika Allah tuangkan air dari langit, airnya bermanfaat, berfaedah, tetapi diiringi dengan petir, diiringi dengan kilatan cahaya, diiringi dengan suasana gelap. Dan kemudian mereka, kata Allah, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Dan mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka karena ketakutan. Minas sawa'iq, takut dari suara-suara petir, hadharal maut, takut kematian, sehingga mereka menutupi telinga-telinganya dengan jari-jari mereka. Wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang kafir, meliputi dengan ilmunya, meliputi mereka seluruhnya. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Khonifidina azakumullah, fahadzal mathal al-ma'i. Dikasih air hujan takut mati. Ini keanehan mereka. Dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberi air ternyata mereka justru ketakutan dengan menutup telinganya dengan jari-jari mereka. Wa qad dzakarna al-kalam ala asrari hadzal mithalain wa ba'd ma tadammanahu min al-hikami fi kitabil ma'alim wa ghairihi. Dan sudah kami bicarakan tentang rahasia-rahasia dari dua permisalan ini di apa yang sudah kami bicarakan, apa yang terkandung dalam hikmah-hikmahnya dalam kitab al-ma'alim. Wal maqsud, sedangkan maksud yang akan kita bahas sekarang adalah anna salahal qalbi wa sa'adatihi wa falahihi mawquf ala hadainil aslain, bahwasanya kebaikan hati, kebahagiaan hati, dan keberhasilan atau kehebatan, kesempurnaan hati itu tergantung pada dua perkara tadi, dua inti tadi, yaitu hayah wa nur, kehidupan dan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Indah Zia Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Gema suara azan telah berkumandang di puncak-puncak menara masjid di kota Anda. Kaum muslimin rahimakumullah, kami ingatkan kepada Anda bahwa saat ini insyaallah telah tiba bagi kita untuk menjalankan ibadah salat. Saatnya kami mengajak Anda untuk menjawab panggilan azan dan menegakkan salat berjamaah di masjid-masjid di sekitar Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Indah Siar, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد